kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang biji. Yang pertama kami akan menjelaskan berdasarkan jumlah daun lembaganya. Berdasarkan jumlah daun lembaganya itu ada dua, dikotil dan monokotil. Berikut ini ada perbedaan dikotil dan monokotil. Membelah saat berkecambah, sedangkan pada monokotil berkeping satu, sehingga tidak membelah saat berkecambah. Sedangkan pada akarnya, kalau dikotil itu akar tunggang, kalau monokotil itu akarnya serabut. Sedangkan pada berkas pengangkut dikotil itu susunannya teratur, kalau pada monokotil itu tersebar. Sedangkan pada daun dikotil itu bentuknya melebar dengan tulang daun yang menyirip atau menjari. Sedangkan pada monokotil daunnya memanjang layaknya pita dengan tulang daun yang sejajar. Yang terakhir itu berdasarkan bunganya. Kalau bunga dikotil jumlah kelopak 2 dan 5 atau kelipatannya. Sedangkan pada monokotil jumlah kelopaknya 3 atau kelipatannya. Bagian-bagian dari biji. Bagian-bagian dari biji. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Yang kedua, tali pusar atau funiculus. Dan yang ketiga, inti biji, nukleus semen. Selanjutnya akan membahas tentang perkecambahan. Perkecambahan adalah salah satu proses pertumbuhan dan perkembangan embrio atau lembaga tumbuhan. Hasil dari perkecambahan yaitu munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dan oksigen. Selanjutnya, proses perkecambahan biji. Pertama, embrio menyerap air. Kedua, embrio mengeluarkan Ga ke aleuron. Ketiga, aleuron mengeluarkan enzim dan enzim menuju ke endosperma. Keempat, enzim bekerja menguraikan zat makanan hingga diperoleh energi untuk perkecambahan. Berikut ini adalah tahap perkecambahan. Yang pertama, imbibisi atau proses penyerapan air oleh benih. Kedua, perombakan cadangan makanan atau reaksi enzimatis. Ketiga, translokasi makanan ke titik tumbuh. Keempat, pembelahan dan pembesaran sel. Kelima, munculnya radikula dan plumula. Berdasarkan posisi kotiledon pada perkecambahan, tipe perkecambahan dapat dibagi menjadi: yang pertama, perkecambahan epigeal. Tipe perkecambahan epigeal ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang hingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas. Untuk perkecambahan epigeal, contoh tumbuhan ini adalah kacang hijau, kacang kedelai, bunga matahari, dan kacang tanah. Organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula ini kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah. Untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya terus, batang hipokotil akan tumbuh lurus ke permukaan tanah, mengangkat kotiledon dan epikotil. Epikotil akan memunculkan daun pertama, kemudian kotiledon akan rontok ketika cadangan makanan di dalamnya telah habis digunakan oleh embrio. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah, menembus kulit biji. Kotiledon tetap berada di bawah tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ini adalah kacang ercis, kacang kapri, jagung, dan rumput-rumputan.
Tumbuhan vivipar adalah tumbuhan yang bijinya berkecambah saat masih menempel di tumbuh induknya. Ada dua tipe, yaitu vivipar dan pseudovivipar. Vivipar biasa ditemukan di pinggir pantai, sedangkan pseudovivipar ditemukan di Arktik, Alpen, atau daerah kering. Perbedaan vivipar dan pseudovivipar terletak pada bentuk perkecambahannya. Pada tumbuhan vivipar, embrio hasil dari reproduksi seksual tidak memiliki masa dormansi. Embrio tersebut tumbuh keluar dari kulit biji dan keluar dari buah ketika masih menempel pada tanaman induk. Dalam masa perkembangan tersebut, kecambah menggantungkan kebutuhan nutrisi pada tanaman induk.